Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini sesuai dengan reminder tadi pagi ya, kita belum ada data penting. Mulainya besok sampai hari Jumat kita padat jadwalnya ya. Nah, jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA dulu dan juga news. Untuk TA-nya kita bisa lihat di sini BTC mulai ke reject oleh 119.852. Ya, ini ada rejection pertama, at least for now ya, masih terlihat seperti ke reject. Amannya kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya masih di bawah dari 119.800-an, nah berarti ya beneran ke reject dan ada potensi bisa ada setup futures-nya. Tapi ya kita lihat besok aja lah ya. Nah, selanjutnya masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari ini gue nggak tahu nih spesifiknya perusahaan dari mana, tetapi ada satu perusahaan yang bernama Sharplink Gaming ya. Ini membeli 295 juta USD dalam bentuk ETH ya. Dan sekarang dia totalnya itu sudah menghold 438.000 Ethereum. Nah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena Sharplink ini ya kalau nggak salah ini adalah holder ETH terbesar kedua kalau nggak salah ya. Tapi baik lagi, gue ingat gue dulu sempat nama ini gue kayak ingatnya tuh dia kedua atau ketiga terbesar lah gitu ya. Nah intinya dia terus melakukan akumulasi dan datanya ini terlihat secara blockchain dan ini direport oleh Look On Chain ya. Nah dia itu listed di Nasdaq, tapi baik lagi gue nggak tahu spesifik ini perusahaan apa karena bisa juga perusahaan di luar dari US listed di Nasdaq ya. Tapi ya dia intinya listed di Nasdaq dan sekarang worth dari Ethereum mereka itu kurang lebih sebesar 1,7 miliar USD. Wow ya. Ya, jadi lagi-lagi institusi terus melakukan akumulasi ya. Jadi buat lo yang bertanya-tanya gitu ya, Bang, kapan waktu terbaik untuk akumulasi gitu ya? Ya kita bisa lihat the big guys ujung-ujungnya nggak nebak-nebak juga, begitu beli aja begitu. Dan gini, kita mungkin ngelihatnya 295 juta. Wah, gila ini mungkin all in nih ya. Semua harta benda dimasukin, enggak juga ya. Institusi memang kadang-kadang dananya besar begitu karena ya karena kadang-kadang kita ngelihatnya aduh segini gede banget, mungkin buat dia biasa aja. Jadi jangan sampai tertrigger untuk all in. No, ya tetap DCA saja dan saat terkena support gitu ya. Sip. Langsung aja kita geser ke BTCD. Untuk BTCD kondisinya kita bisa lihat di sini. Lanjut lagi turun bahkan mulai mendekati ke low yang terbentuk di 22 Juli. Pertanyaannya adalah apakah BTC akan mulai membuat lower low atau malah membuat double bottom. We'll see. Tapi ya sekarang risk appetite-nya sepertinya udah semakin meningkat ya karena ya, lu bisa lihat sendiri lah. Banyak desas-desusnya semakin keras begitu ya. Mulai dari tanggal 1 Agustus kan katanya ada tarif nih. Nah, tetapi di Uni Eropa seperti yang kita sudah bahas di DCWT sesi pertama membaik ya, mereka sudah mulai menemukan kesepakatan ya, dan tujuannya jelas, the headline-nya jelas sekali, tujuannya supaya bisa menghindari trade war besar-besaran gitu. Nah, otomatis itu good news dan bisa ngedampen the effects of nanti tanggal 1 Agustus gitu ya. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa di tanggal 31 Juli akan ada keputusan dari The Fed gitu ya. Nah, keputusan dari The Fed ini juga sudah ada desas-desusnya bahwa ya kemungkinan besar diturunkan begitu, walaupun forecastnya sih ya kita udah bahas lah di hari Minggu kemarin, forecastnya masih stays. Tapi buat lo yang sudah ngikutin DCWT, ya kemungkinan besar tahu bahwa beberapa hari lalu Donald Trump menyatakan bahwa si Bang Jerome sudah siap untuk menurunkan interest rate. Begitu. Setelah dia ngobrol dan mendatangi HQ dari The Fed yang lagi dirombak, yang lagi direnov begitu ya. Dan kita tahu si Bang Jerome sekarang sedang diinvestigasi oleh DOJ ya untuk kasus perjuri yang diajukan sama representatif Republikan anak siapa gitu gue lupa. Nah jadi ya ada kemungkinan besar udah ada political pressure juga dari Partai Republikan ke si Bang Jerome, udah gitu didatengin juga sama si Trump. Nggak tahu deh behind closed doors-nya ngomong apa, tetapi sampai besoknya setelah ketemu di HQ dari The Fed, udahnya kan besoknya si Trump ada statement tuh seperti itu ya. Besoknya tiba-tiba ada statement dia ngomong bahwa Bang Jerome sepertinya sudah siap untuk menurunkan interest rate. Ya jadi ini panggungnya udah jadi, ini tinggal kita lihat nanti tanggal 31 dan tanggal 1 Agustus seperti apa gitu. Tapi jangan sampai FOMO ya, please jangan sampai FOMO ya, tetap DCA saja
gitu. Jangan sampai lu ngerasa bahwa wah ini pasti 1000% ngepump. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang pernah bisa tahu. Dan beberapa kali orang ngomong pasti ngepump, ternyata nggak kejadian juga kan. Ya, jadi please kita di sini nggak ada yang tahu masa depan ya. Jadi jangan ada yang sampai menggadekan ini, gadekan itu. Ah bang, bercandanya ini gade-gade. Jangan salah loh. Kemarin ada yang bilang ngegade rumah loh. Ada, sekarang minus parah. Begitu. Jadi jangan sampai punya pemikiran-pemikiran aneh ya. Investlah dengan uang dingin, dengan uang yang lu siap hilang lah kasarnya. Ya, jadi lu nggak ada beban sama sekali gitu ya. Sip, langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama dari Muhammad apa ini? 5 itulah ya. Akun ini asli memudahkan banget merangkum berita atau situasi yang ada. Jadi mempermudah kita semua. Jadi mempermudah kita semua ya. Terima kasih Bang. Asli sebelum saya kenal YouTube ini saya cari berita dan menyaringnya sulit. Ya itu salah satu tujuannya ya. Kita ingin mempermudah terutama para newbies begitu untuk bisa ya benar menyaring berita-berita yang actually penting begitu. Karena ya kalau lu masih newbie kan masih belum tahu berita mana yang actually penting, mana berita yang ujung-ujung nggak terlalu ngaruh begitu. Nah di sini kita bantu, kita filterkan begitu mana yang penting, mana yang tidak. Ya, dan gua rasa di sini cukup banyak yang merasa terbantu juga ya. Jadi ya semoga terus bisa konsisten aja begitu karena ya di market ya gue udah sering bahas ya, seringnya tuh bukan masa-masa yang enak gitu. Masa-masa di market tuh banyaknya yang boring atau bahkan bikin sakit perut gitu ya. Tapi kalau lu terus konsisten dan mau terus belajar, lu malah bisa bisa memanfaatkan masa-masa yang banyak-banyak orang takut tuh justru malah bisa masuk gitu ya. Sip. Next. Ini ngedouble ya. Jadi bukan gua nge-skip nih ya. Next. Dari Aris Tego Prasongko yang suka tebak-tebakan fix mental judul. Iya, nggak jauh-jauh dari situ. Ya kan, kalau judul kan tebak-tebakan, ya kan. Walaupun ada yang bilang kata, oh ini bisa nih pakai begini, diklik berapa kali bisa jadi. Nggak, tebak-tebakan banyaknya ya. Ya jadi ya nggak jauh beda kalau lo tebak-tebakan di judul, akan tebak-tebakan juga sama di kripto. Gitu. Cuman banyak orang yang ceritanya mau menyembunyikan addiction mereka terhadap judi dan bilangnya trading kripto, padahal bukan trading. Sebenarnya mereka tuh judi. Gitu ya, bener banget. Next dari Dwi Yanto Setiawan. Hadir Bang, sehat selalu, terima kasih edukasinya. Salam tabur tuai dulu. Emang saya banyak di altcoin semenjak ketemu channel TCI. Saya beli BTC, hasil profit di ETH jadi lebih banyak di BTC 80%, sisanya 20% di ETH. Mantap ya. Di altcoin sekarang banyak yang hijau semua. ETH tinggal profit saja, sama ETH saya staking profitnya. Terima kasih Bang edukasinya. Fondasi emang di BTC dan ETH. Salam tabur tuai. Mantap ya. Ya intinya kalau kita balance, dan menjadikan BTC sebagai fondasi itu enak gitu. Lu jadi tenang mau ambil resiko di alts juga begitu karena lu tahu ada handbrake-nya. Ya atau ada inilah simpelnya ada rem. Lu kebayang nggak mobil? Kalau lu mobil nggak ada remnya gitu kan? Kebayang nggak? Ya, nah itu sama kayak lu punya Porto tapi nggak ada BTC-nya. Wah, sekalinya ada emergency susah gitu kan. Seperti itu aja ya. Tapi kalau lagi nggak dipakai kerasanya mungkin nggak guna buat apa sih gitu kan ya. Tapi waktu kepepet baru kerasa begitu ya. Next. Wah ini hati-hati ya, banyak sekali scam seperti scam dan spam ya. Next dari Ayas Cypher. Bang, kata Abang Toshi 60-40. Menurut Abang kalau saya 40% di koin Ondo full DCA sebagian gimana maksudnya? Ketika all season benar terjadi, saya cukup megang satu koin aja atau tidak aja Bang, tidak mau diversifikasi, apakah sangat beresiko? Ya sebenarnya gini ya, alts in general. Kalau lu mau lebih konservatif, kalau lu tetap pengen punya alts tapi pengen lebih konservatif, ya lu pegang alts yang udah lebih terbukti gitu, minimal udah lebih dari satu cycle dan performa cenderung bagus. Contoh BNB, ETH, XRP, oke lah kita kasih exception karena di cycle sebelumnya memang dia diserang SEC ya. Sekarang udah nggak diserang SEC, ya bagus-bagus aja kan ya. Ya itu sih ya, yang otak gua. Nah kalau lu mau di luar dari itu, lu pengen yang lebih ya Ondo kan lebih eksperimental ya. Walaupun gue juga punya, tapi tetap masih lebih eksperimental. Ya boleh-boleh saja, tapi ya harus siap. Kita nggak pernah tahu ya. Kalau masih baru itu bisa potensi untuk dropnya lebih besar. Sama kayak bisnis lah ya. Lu bisa cari statistik bisnis. Itu bisnis yang belum berdiri 5 tahun itu banyak sekali yang pilot.
begitu ya. Tapi kalau udah lewat 5 tahun lebih kuat, lewat 10 tahun lebih kuat lagi, begitu. Jadi ya mungkin aturan itu bisa mirip-mirip lah untuk di kripto. Jadi kalau lu mau lebih safe, ya punya alts yang dalam tanda kutip blue chip lah, seperti ETH, BNB, itu yang paling 2 blue chip itu yang performanya cenderung bagus dan cenderung stabil, terutama BNB ya. XRP, kalau menurut gua setelah beres SI sini juga bagus ya, dan selain dari itu apa lagi ya? Ya 3 itu sih mungkin ya, yang kasarnya kayak blue chipnya lah begitu. Mungkin Cardano maybe bisa juga, tapi itu oke lah begitu. Tapi intinya apa? Ya itu caranya lah, caranya untuk membuat porto bagian alts-nya lebih konservatif. Tapi kalau lu mau lebih agresif ya sebenarnya juga nggak masalah sih. Yang penting lu punya jangkarnya di BTC begitu ya. Next, ada super thanks dari Bro Chandra. Thank you bro ya. Seperti kita sudah sering ingatkan, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, grup VIP, nggak ada semua tuh. Jadi semuanya for free ya. Nah jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Bro Chandra ya. Terima kasih, jarang komen, cuman kasih like terus dan nggak pernah lewat 1 hari pun nontonnya. Mantap, konsisten ya, mantap ya. Ya jadi gue suka banget sama orang-orang yang konsisten gitu, karena ya kan gue nggak bacot doang ya, gue beneran konsisten nih. Gue udah bilang oke, kita mulai cycle bareng di 2022. Ayo ya, gue akan lebih banyak bikin konten daripada sebelumnya ya, supaya supaya bisa membantu sebanyak mungkin orang ya, dan ya sebanyak mungkin orang yang mau untuk dibantu ya secara fakta data statistik begitu. Jadi ya saat gue ngeliat orang lain konsisten juga, gue happy banget begitu. Dan percaya atau nggak, konsistensi itu adalah kunci utamanya begitu ya. Nggak perlu ceritanya wah gua udah punya jurus hebat nih, jadi nggak perlu konsisten juga, santai, nggak bisa ya. Konsistensi itu nomor 1 ya. Konsistensi, mindset yang tepat ya, dan ujung-ujungnya itu akan membuat kita gampang sekali profit begitu ya. Sip, mantap, happy banget gua dengarnya. Oke, next dari Andi Ivan. Bang nanya lagi, pergerakan candle itu berdasarkan true jual beli market, baik volume atau fundamental, apa ada campur tangan bandar ya bang? Dan penasarannya adalah bandarnya itu sentral atau per developernya masing-masing koin. Maaf bang, nggak paham, cuman belajar pola chart tapi nggak ngerti asal muasal terbentuk candle itu real atau only play bandar. Thanks bang, pemula banyak belajar dan mengasah skill. Salam sukses semuanya dan salam tabur tuai. Sebenarnya gini, candle itu ya terbentuk sesuai dengan ya jual beli gitu, dan jual belinya tapi bukan cuma spot ya, spot dan futures begitu. Itu yang benar. Tapi ada nggak bang yang candlenya tuh palsu cuma dibandarin? Ada juga. Nah itu ya kalau zaman dulu tuh banyaknya bandar-bandar ya, di Indonesia ada, di luar ada juga ya, banyaknya broker gitu. Nah paling ekstrimnya apa kelihatannya tuh mereka kadang-kadang bisa si chart tuh berbeda sekali dengan chart-chart lain begitu. Nah itu bisa dimanipulasi. Tapi in general kalau kita ngomongin soal exchanger ya, ini kan konteksnya kripto ya, exchanger ya enggak, itu just pure jual beli begitu. Kalau sampai ada perbedaan signifikan sama exchanger lain, biasanya permasalahan order book mereka begitu, kadang-kadang terlalu tipis. Itu biasanya jadi paling sering permasalahan ya. Kalau exchanger order booknya terlalu tipis, kagak kuat itu para kasarnya ya para bandarnya mereka lah gitu ya di dalamnya gitu, yang untuk menjadi si kasarnya penjamin liquidity-nya lah gitu, liquidity providernya. Aduh astaga, sorry ngeblank sedikit ya. LP mereka jelek, order booknya jelek, nah itu bisa berbeda sekali. Tapi sebenarnya seringkali bukan manipulasi, lebih karena kurang aja begitu ya. Nah, tapi kalau mau dibilang, jadi ini sebenarnya nggak ada satu jawaban yang spesifik karena kasusnya bisa banyak ya. Sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, kalau broker nakal ya bisa itu palsu semua gitu. Tapi kalau misalkan exchanger ya bisa juga bukan karena mereka mau nakal ya, karena order booknya jelek begitu, LP-nya jelek begitu ya. Nah, tapi selain dari itu, apakah bisa nih ada permainan dari bandar ya, misalkan ya bandar yang sengaja main aja dia tembak gitu, itu juga bisa begitu, karena ya kita tahu banyak sekali orang yang punya posisi futures kan ya, banyak yang pengen cepet kayaknya nggak main-main lah begitu ya. Nah itu juga dilihat oleh para bandar, dan para bandar sering juga nembak. Nah mereka nembak posisi-posisi yang lemah, posisi-posisi yang bisa di squeeze begitu ya. Kalau lo pengen lihat gambarannya mungkin boleh lihat Soros, tapi Soros tuh skalanya masif ya. Dia basically nembak Bank of England. Itu kebayang nggak lu kayak nge-squeeze Bank of England? Itu gila banget kan. Nah tapi basically itu yang seringkali dilakukan oleh para bandar
gitu ya. Nah, itu bandar yang mungkin masuknya ke sini yang lu sebut sebagai sentral. Tapi kalau per developer masing-masing koin ya itu mereka juga bisa main pump and dump. Nah, itu mungkin masuknya lebih ke pump and dump scheme gitu. Jadi developernya nge-hypein ya. Pas udah naik, orang-orang banyak yang udah wah gila nih koin nih, nge-hype pada beli semua, liquidity-nya cukup besar. Nah, mereka cabut, jebret. Nah, itu yang sering kali mungkin disebut sebagai ngerakpo. Begitu ya. Ya, jadi ini sebenarnya observasi yang bagus ya. Berarti lu melihat kan ini candle sebenarnya gimana sih bisa terbentuk ya. Nah, tapi sayangnya seperti yang gue bilang tadi banyak jawabannya karena bisa banyak sekali contoh kasusnya gitu ya. Semoga kejawab. Ini sorry kalau misalkan jadi sedikit panjang lebar ya soalnya memang ya banyak sekali contoh kasusnya bisa macam-macam ya. Sip. Next dari Muhammad Naufal Huda. Bang Toshi, mau nanya, tahun 2026 apakah tahunnya bearish, tapi cut rates di 2026? Gimana tuh Bang? Jadi bearish atau tetap bullish? Cycle 4 tahunan BTC masih berlaku? Nah gini ya, sebenarnya kalau ngomong cut rates, itu jangan salah ya, dari awal si Bang Jerome ngomong aja, itu dia bilang minimal 2 kali. Ya, di tahun ini minimal 2 kali. Gitu ya. Nah kalau sampai 2026 tambah lagi, apakah kita masih harus masuk ke dalam bull market, jadi akan pasti tertunda? Nggak juga begitu, karena korelasinya kita bisa di sini nggak berarti cut rates pasti kita masuk ke bull market begitu ya. Kita ambil contoh di sini deh ya, nggak selalu seperti itu, nggak selalu seperti itu ya. Jadi kita bisa di sini, aduh sorry salah, kita bisa di sini, aduh salah. Nah, saat interest rate di cut itu kita tidak selalu harus masuk ke dalam bull market gitu. Kayak kita bisa di sini apa namanya, mana ya, sebentar kita mundur lagi sedikit. Aduh ini kayaknya datanya kurang panjang ya. Kita ambil S&P deh ya, yang biar lebih panjang begitu ya. Ini dulu bro siapa yang sempat ngasih tahu data ini ya, bagus. Nah intinya kita bisa di sini setiap kali cut rates itu kita harus masuk ke bull market. Dan kita tahu S&P sama BTC kuat ya. Si korelasinya ya. Di sini drop nggak harus begitu. Jadi nggak berarti 2026 kalau sampai ada lanjutan cut rates itu adalah jaminan kita pasti makan bertahan gitu si bull marketnya. Dan bahkan gue sempat bahas juga di 2018 itu digadang-gadang BTC akan lanjut naik begitu, katanya akan ya bukan super cycle dulu sebutnya ya, akan panjang, nggak akan masuk ke bear market lagi seperti cycle-cycle sebelumnya ya. Tapi pada faktanya nggak kejadian kan. Nah, buat yang nggak tahu kenapa di 2018 digadang-gadang tidak akan terjadi bear market, alasannya adalah karena di masa-masa itu ada tax cut dari si Donald Trump ya. Nah, tax cut-nya terjadi di Januari dan akhirnya apa yang terjadi? Orang banyak yang berharap naik, taunya nggak, tetap masuk ke bear market gitu. Dan hal yang uniknya apa? Hal yang uniknya S&P jauh lebih baik. S&P kasusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan BTC gitu. Jadi ada something special about ya itu teori cycle begitu. Karena ya pada faktanya walaupun ada event yang digadang-gadang bisa membuat bull marketnya nggak mati, tapi ya BTC tetap mengikuti aturan itu, nggak tahu kenapa gitu. Jadi kalau gue pribadi amannya ya, walaupun ini memang satu sentimen yang udah digadang-gadang cukup lama ya. Wah, cut rates nanti di 2026 gimana dong, bull marketnya lanjut. Itu sekali lagi datanya tidak menunjukkan itu ya. Dan cut rates itu nggak equal pasti bull market, nggak juga. Kayak kasus-kasus di market lain ya, di market lain seperti S&P, Nasdaq, waktu cut rates itu bisa tetap masuk ke bear begitu ya. Dan apakah cycle 4 tahunan BTC akan masih berlaku? Kalau menurut gue terus akan masih berlaku ya, sampai to the point-nya dia udah gagal aja. Begitu gagal, apalagi sampai 2 kali berturut-turut atau 3 kali berturut-turut gagal begitu. Tapi for now ya terbukti masih sangat rapi begitu ya. Jadi kalau gue pribadi tidak akan mencoba untuk ya gue nggak akan coba-coba pakai cara lain yang belum terbukti secara fakta data statistik gitu aja ya.
Next dari Iqbal Revin, ya, dari Bang Toshi saya belajar bahwa keberhasilan sejati bukan dari sejauh mana kita berani mengambil resiko, tetapi sejauh mana kita menerapkan manajemen resiko. Yes, benar sekali. Anjay, emang keren sih Bang Toshi ya. Anjay, gue jadi inget dulu ya, siapa itu ya? Ada yang sampai mau ngebikin anjay itu nggak boleh dikatakan gitu. Siapa gitu dulu ya? Sampai dia diejekin terus si anjay. Oke, ya benar banget ya. Apalagi di dalam dunia trading, ya dalam dunia investasi. Orang-orang yang cuma mikir, ah gue siap berani ambil resiko, harus berani ambil resiko kalau mau kaya gitu ya. Banyaknya malah hancur. Ya, jadi the name of the game untuk investment ya, untuk bisnis nggak tahu lah itu lo ya boleh silakan pakai yang lain-lain karena kita nggak ngomongin bisnis di sini. Tapi kalau ngomongin investasi, benar sekali. Memang yang harus kita pikirkan adalah manajemen resiko begitu. Karena gini, kita nggak bisa menghilangkan resiko sama sekali ya. Tapi ya yang kita bisa manage gitu. Nah, tapi gini loh, yang kadang-kadang gak suka kesel tuh gini. Orang, ah udahlah, ujung-ujungnya pusing semua, udah pokoknya hajar aja, yang penting cacing-cacing naga-naga ya, manage ujung-ujungnya kagak profit juga. Nah, ada yang mikir kayak begitu kan ya. Tapi padahal salah gitu, karena kenapa mereka tuh berpikir seperti itu? Karena mikirnya jangka pendek. Waktu dikasih sideways bentar aja ya BTC di sini. Nggak guna, sama aja, lihat tuh mau pegang BTC mau pegang alt semuanya terjun payung. Udahlah, kalau gini caranya kita pegang aja sekalian yang resiko besar. Oh iya, taunya BTC-nya lanjut membuat new all time high ya, lanjut lagi ke atas, yang dia pegang malah turun lagi dan turun lagi. Nah, itu artinya apa kan? Ya gagal menjaga resiko gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang nggak mau belajar. Nah, jadi at the end of the day balik lagi ke orangnya mau belajar atau enggak gitu. Dan kalau gue perhatiin ya, yang nempel di TCI banyaknya yang mau belajar, karena kalau yang nggak nempel di TCI paling ngomongnya gini, anjing berisik lo ya, intinya naik turun gitu kan. Mau naik turun nggak usah banyak cincong ya, udah aja bikin video semenit. Nah nih dalam sejam lagi akan ngepam, dalam sejam lagi bakal ngedam gitu. Tapi udah semakin sedikit orang-orang seperti itu, berarti ya sudah jelas ya, ini sudah kena ke orang-orang yang memang benar-benar pengen belajar. Mantap ya, semoga bisa konsisten. Next dari Papa Jesse. Awalnya buta total dengan istilah-istilah market yang disebutkan Koh Toshi. Sampai sekarang setiap hari gue nonton video TCI sejak awal ngikutin TCI di November 2024. Tapi masih kurang percaya dengan strategi TCI karena saat market lagi hype dan profit ya, di masa-masa ini lagi wow ya. Akhirnya ngerasain gimana ditusuk-tusuk altcoin saat minus dan hanya BTC yang menyelamatkan. Nah, sekali lagi pentingnya BTC sebagai fondasi ya. Sejak Januari 2025 perbaiki perlahan, sekarang Porto max rasionya itu 60-40, 60 BTC 40 alts ya. Dan hati tenang sejak Juni 2025. Sampai hari ini Porto selalu hijau, dan hijau. Sehat selalu dan berkat melimpah untuk tim TCI. Mantap, ya happy banget gue dengernya ya. Ya memang begini, kalau lagi hype biasanya orang yang ngomongin resiko akan diludahin. Apa sih resiko kita bakal kaya mendadak. Nah udah minus baru mikir, iya ya hancur ya. Itu sebenarnya udah bagus, masih mikir oh iya ya harusnya jaga resiko. Banyaknya nggak seperti lu, banyaknya udah minus udah merah akan langsung menyalakan apa? Ya kriptonya nih anjing, kriptonya nih emang isinya penipu semua, bangke. Padahal dia nggak mau belajar begitu kan ya. Jadi bagus sekali ada keinginan untuk memperbaiki gitu, karena itu modal yang sangat besar ya. Dan normal sekali gue juga kena kok dulu ya, di cycle awal gue, di cycle pertama gue di 2016 ya begitu, ketusuk-tusuk altcoins juga, padahal bangkainya tuh udah profit 10x lebih dari BTC di tengah cycle loh. Itu di tengah cycle tuh udah 10x lebih. Kena bisikan iblis, isinya altcoins, jadi gue banyak TP cukup besar, BTC-nya gue TP, gue masukin alts dan altsnya jadi debu begitu. Nah di sini mending lu sempat benerin, dulu gue jadi debu. Nah jadi sekali lagi, alasan kenapa gue buat TCI adalah supaya orang-orang nggak kena apa yang gue rasakan dulu. Dan gue happy banget nggak dengar cerita-cerita kayak ini, kayak berupa Pak Jesse ya. Ya kalau dulu gue kan nggak bisa terselamatkan tuh sampai akhir cycle merah gitu kan. Nah di sini lu bisa terselamatkan dengan ya 60-40 begitu ya. Jadi itu intinya sebenarnya, salah satu inti terpenting dari TCI adalah gue pengen supaya lu nggak merasakan apa yang gue dulu rasakan. Dan bisa kok dibenerin. Ini kan dari November 2024 ya, di Juni udah beres ya. Di Juni udah beres permasalahannya, udah hijau gitu. Jadi ada yang suka nanya kan, emang bisa gitu bang cuma diubah jadi 60-40 bisa jadi benar? Bisa, asalkan lu mau ngubahnya. Ya tapi baik lagi, semakin lu menunda-nunda, semakin lu mendekati ke cycle top, ya makin susah dan resikonya makin tinggi. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak mau mikir ke situ gitu loh ya. Terus ditunda-tunda,
udah lewat kuartal 4 baru wah mana nih tetap hancur ya. Iyalah di bear market siapa yang nggak hancur gitu kan ya. Mantap. Semoga di akhir cycle ini bukan cuma profit tipis-tipis tapi profitnya luar biasa tebal ya. Next dari Andre Jagostu. Sejak nonton terus TCI mental saya aman. Terjaga, tidak termakan nafsu dan tamak. Mantap. Pelan-pelan tapi pasti. Masih pegang teguh 70 BTC dan 30% altcoins. Dan sekarang portofolio saya hijau semua. Hanya satu merah. Dan gak apa-apa, itu biasa. Terima kasih Kotoshi, salam tabur tuai. Ya ini gue udah bilang berapa kali kan. Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah actually get cara trading TCI. Ya, sudah mentalnya aman, terjaga, tidak termakan hawa nafsu ya. Pelan-pelan tapi pasti. Yes, benar sekali. Mungkin itulah lama jadi jargon atau moto TCI deh. Pelan-pelan tapi pasti ya. Sip, happy banget gue dengernya. Ya seperti yang tadi lah ya, semoga di akhir cycle ini profitnya nggak cuma tipis-tipis tapi ekstra tebal ya. Kalau untuk yang ini kita kalau gue pribadi masih lebih suka martabak tipis, tapi kalau untuk profit gue pengennya martabak tebal ya, setebal mungkin ya. Mantap. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading derivatives atau trading futures. Ya, walaupun bisa juga spot ya. Untuk spotnya sih mereka ada, tapi mainly yang ini aja lah, yang besar-besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga ada Chainlink plus Tron ya. Nah, selain itu juga ada beberapa stablecoin seperti DAI, USDC, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi fokusnya lebih ke trading futures atau derivatives ya. Nah, jadi lebih cocok untuk lo yang intermediate sampai ke advance. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah mengenai liquidity mereka. Ya, jadi untuk liquidity-nya bagus dan cenderung instant untuk semua transaksinya gitu ya. Dan selain itu juga di sini kita ada copy trade. Ya, untuk copy trade ini sendiri ada berbagai macam jenis, mulai dari resiko yang lebih tinggi, yang lebih rendah, dan seterusnya. Kita bisa pilih mulai dari equity strateginya berapa, lalu juga traders equity-nya berapa, lalu juga collateralnya, misalnya kita lebih pengen pakai USDC, USDT, dan seterusnya ya. Plus juga kita bisa lihat mungkin dari berapa banyak followersnya ya. Nah, selain itu juga ya di Margex ini yang unik juga adalah mereka itu secara trading fee cukup rendah. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa fee-nya mahal nih di tempat-tempat lain, nah boleh pertimbangkan juga di Margex ya. Dan ya sekali lagi fokus mereka itu lebih di best liquidity in the market gitu. Jadi buat lo yang sudah punya SOP trading futures ya, sudah bisa jaga resikonya, boleh pertimbangkan untuk trade di Margex. Dan buat lo yang mungkin ngerasa gua pengen misalkan earning juga bisa ya, lo bisa earning di sini, dimana lo bisa mendapatkan yield yang lumayan nih seperti Binance USD, walaupun sekarang udah jarang ya BUSD ya. Lalu Ethereum bisa dapat APY sampai 7%, lalu USDC bisa sampai 7%, Tether sampai 7%, dan banyak lagi. Nah, mungkin yang cukup unik di sini nih, Bitcoin bisa sampai 6%. Biasanya untuk Bitcoin nggak terlalu besar APY-nya. Nah, di Margex cukup besar begitu. Dan kita bisa di sini durationnya rata-rata fleksibel. Jadi buat lo yang tertarik bisa dari berbagai macam angle, trading futures bisa, spot bisa tapi cukup terbatas, dan juga earningnya terutama untuk kayak BTC ini cukup menarik. Itu BTC Ethereum ya 7% APY cukup menarik gitu ya. Di buat lo yang tertarik untuk coba silahkan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke Hype atau Hyperliquid. Ya, untuk Hyperliquid kita bisa di sini belum ada SATA futures ya. Kemarin nggak ada retest sama sekali. Padahal kalau kemarin retest kedua aja kayak EMA20 udah dapat ya. Ya, tapi faktanya tidak terjadi retest. So, ya sudah. Langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 42,26, EMA50 dan di 40,35. Next, XRP. XRP juga seperti udah mau kena EMA20 tapi ternyata nggak jadi. Ya, ini kayak apa ya? Waduh, udah nyaris banget tapi nggak kena. Ya sudah, artinya apa ya? Belum rezeki. Ya sudah, santai aja. Jangan dipaksakan ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di EMA20, lalu juga ada di angka 2,941 dan di 2,76. Next, Cardano. Untuk Cardano kemarin belum terjadi retest. Ini retest pertama. So, kita tunggu besok. Kalau besok daily close dari Cardano masih di bawah dari 0,841, nah kita ada potensi untuk buka posisi short.
Itu ya. Retest kedua, nah kita bisa buka posisi shortnya gitu. Tapi ya kita lihat besok aja itu ya. Dan ini struktur, gue lupa update ya. Ini ada satu struktur support baru di sini di angka 0,80. Otomatis jadi ada perubahan sedikit ya. Untuk posisi spotnya ada di 0,80, MA20 dan MA200. Sip. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai ya. Ingat apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.